Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, bab pada menyatakan kelakuan sembahyang orang yang musafir. Nah, jadi kita musafir ada rukhsah. Rukhsah itu keringanan dari Allah Ta'ala. Keringanan itu mun bahasa orang sini dispensasi loh oleh. Nah, mun bahasa orang kerennya dispensasi keringanan. Artinya keringanan dalam pekerjaannya, tetapi nilai pahalanya tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Kita ini kena suatu saat ada merasakan musafir, berjalan jauh tuh, nang sekira 2 marhalah, sekira bisa mengkasar dan menjamak sembahyang, maka kadada salahnya amun kita mempelajari. Mun bahasa orang wahini sedia payung sebelum hujan. Apalagi mau berangkat haji sangat terpakai nih. Sebab musafir itu ngalih bang, al musafiru qit'atun minal adab. Musafir itu adalah sepotong daripada azab Allah Ta'ala. Ngalih musafir itu apalagi mau pengamihan. Pengamihan kata PTS orang bekamih, aduh ngalihnya harus sembahyang segala macam. Nah, jadi ketika itu terjadi maka Allah ringankan sembahyang tadi. Nah, pertanyaannya berapa aja syaratnya, kayak apa ketentuannya, ini soal. Apakah paranggen itu sebenjar batas bahasa kitanya, batas permulaan musafir pelayaran yang harus mengkasar sembahyang, memendekkan sembahyang itu? Jawab, bermula peranggan permulaan safar itu ialah 1. Batas orang tuh dikatakan musafir tuh mana batasnya? Pertama, jika pada negeri yang ada kota, maka apabila keluar daripada kota itu, mun kita kota Kuala Tungkal hendak berangkat ke Jambi umpamanya. Nah, berangkat ke Jambi, maka mana batas kota Kuala Tungkal? Nah, itu mulai boleh mengkasar tadi. Apalagi perjalanan kita umpamanya menuju Jakarta, ketika sudah lewat batas kota itu maka diperbolehkan kasar. Ada mau di rumah aja masih aja di rumah kasar lagi, udah bisa. Kayak orang bulan puasa juga tuh, aku aja bulan puasa ini mau musafir sah sudah mabuk. Jadi aku aja marah berbuka di rumah aja, belum musafir berbuka deh. Nah, minum sekalinya jus supir gagal, musafir banjir, nah maka sudah buka deh. Maka ada boleh, mesti musafir berjalan dulu baru boleh berbuka puasa. Buru-buru buka puasa rezeki ini jangan jadi musafir, kerja rezeki itu betul. Nang rezeki itu nang karsing aja makan minum karena sadar pada puasa. Sudah habis umpamanya makan buah apel sebiji, hanya ingat aku puasa, aku puasa di 10 malam. Petang-petang berjalan mah marinaan. Mah hadang waktu jam 5.30. Surunginya buah kates. Aku diingat juga pada puasa. Makan pakai ini gandalnya ada habis. Habis sudah makan, dia makan hendak minum tadi mitihan jam. Kalau saya buka puasa, makatis habis sudah nih. Mitih jam, astagfirullahaladzim kuni puasa nih. Ada sama manisnya masih dimuntong nih. Ya buku murah luak uang terus itu ngarannya rezeki. Amun isuk itu pulang sering aja ada rezeki lagi ngarannya. Nah, sekali aja rezeki puasa nih. Man shoma ramadhana fa akala aw syariba wa nasiya falyutimma shaumahu fa inna ma atma wa saqahu. Siapa orang nang berpuasa kemudian dia makan dan minum padahalnya memang lupa. Nah, itu Allah nang ngasih makan, Allah nang ngasih minum. Sudah. Tapi mau tinggal sedikit lagi, tahu ingat deh jangan tarusakan lagi nih. Bang tanggung nih ya, habisakan kalian dari istilah tanggung, buang lagi ya lah. Nah, jadi batas musafir itu begitu. Jadi mun kita nih orang mun kita kota negeri ada batasnya. Nah, di mana batasnya? Mun Tungkal nih batasnya rasaku dia badilah. Badileh. Batas antara Tanjung Timur dan Barat leh ada situ mulainya baru bisa dikatakan mentang lumut. Kata kau belum. Ini belum bisa katakan musafir nih, ini berjalan cuman. Nang kedua, dan jika di negeri yang kada bakota, negeri itu ada bakota, negeri Hawaii lah biasanya, negeri nang
Ada bakutah bang. Apabila keluar daripada tempat nang kasudahan kediaman orang, di mana kira-kira di kampung tuh nang penghujung rumah, keluar dari situnya, itulah batasnya musafir sapar sudah. Nah, batasnya musafir. Tapi rasanya kita ada bakutah berarti aneh. Kampung kita ada kotanya, Kuala Tungkal ada, Muara Jambi ada, punya sebenarnya ada tuh batasnya. Maka apabila keluar daripada tempat nang kasudahan kediaman orang dan tiada disyaratkan melalui segala kebun dan ladang, walaupun dalam ladang dan kebun itu ada rumah tempat kediaman orang untuk istirahat, kan mesti melalui rumah orang nanti ke kebun tadi. Pokoknya bila terakhir melalui rumah orang sekira terakhir di kampung itu, ya sudah musafir tuh kita jatuhnya. Soal bilakah dikira putus selesai safar atau perjalanan itu? Kabilah habisnya musafir tuh bahasa kitanya. Dan ini juga disebutkan dalam kitab nang lain bahwa boleh mengkasar dan menjamak sembahyang ini bagi orang nang musafirnya jelas tempat tujuannya. Jadi ada juga syaratnya, ada boleh mengkasar dan menjamak sembahyang orang nang musafir maksiat. Anak merampok bank di Jakarta, tengah jalan lempong singgihan aja sembahyang kasar, udah boleh. Ada kurasa perampok alim nih leh. Itu kan itu namanya musafir maksiat tuh, udah boleh tuh. Atau dia musafir perjalanan nang kada tahu arah dan tujuan, kabur dari rumah. Kemana tujuan kada tahu, kada jelas, pokoknya penting kabur sudah. Sampai ke Jambi sudah perjalanan. Apa kasar udah aku nih aja, tidak bisa nih. Sebab kada tahu arah dan tujuannya. Jadi nang boleh mengkasar itu boleh arah dan tujuannya. Hendak Lampung pemanya, kayak Alek umpamanya hendak Lampung, nggak jelas tujuan tuh. Jadi bolehnya mengkasar menjamak sembahyang. Aku aja abdal nang 4 rakaat aja, ada abdal nang 2 rakaat. Sebab yang 2 rakaat itu mengambil keringanan yang Allah berikan. Allah sudah berbaik, sudah meringankan, kenapa kada diambil? Nah, makanya kalau orang musafir lebih abdal dia mengerjakan sembahyang yang 4 2 rakaat aja, namanya dikasar dan dijamak. Itu lebih abdal daripada nang 4 langsung kan. Jadi bagus jeleh. Orang berilmu nih inya gawiannya kadang ringan tapi pahalanya genalnya berilmu bang leh. Al ilmu qaidul amal wal amal tabi'uh. Ilmu itu supirnya amal, amal penumpang di belakang. Jadi kita ini tergantung supir, tergantung ilmunya. Terkadang orang berduduk di masjid, nang satu duduknya beilmu, nang satu duduknya kada beilmu, sama duduknya sejam pada sejam, tapi ternyata nang beilmu lebih genal pahalanya. Nah, sama pada berduduk di masjid nih. Itu bang ilmu ini penting deh, ilmu. Nah, jadi apa tadi? Syaratnya nih, bila kira-kira putus selesai musafir nih, dihitung selesai. Jawab, dikira putus musafir itu dengan salah satu daripada 3 perkara nang tersebut di bawah ini. Pertama, dengan sampai ia ke tempat nang disyaratkan melalui dia pada permulaan safar, sekalipun ia tidak masuk ke dalamnya, seperti sampai ia ke kota negerinya yang ada kota, atau ke tempat yang kesudahan kediaman orang pada negeri yang kada bakota. Bilanya sudah sampai bulik selesai, sudah musafirnya. Bulik ke anunya tadi, di mana batas umpamanya ada musafir keluar nih, keluar sampai batas tuh dia abadi. Berarti kita sudah keluar tuh dari perbatasan tadi. Kapan batas musafir habisnya? Bilanya berbulik sampai ke batas pulang. Habis sudah musafirnya, amun nang ada batasnya. Amun nang kada ada batasnya, di mana rumah nang terakhir kita lalui nang sekira rumah tuh di kampung tadi. Kan kayak itu bang sudah. Satu. Yang kedua, dengan niat kembali pada jalannya, pada negerinya. Niat berbulik. Nah, musafir. Kemudian niat berbuliknya, berarti putuslah sudah musafirnya itu. Nah, di tengah jalan tadi. Nang ketiga, dengan sampai ke tempat nang diniatkannya akan berhenti pada tempatnya itu padanya 4 hari dengan malamnya. Nah, jadi 4 hari ini musafir tadi sampai ke tempat tujuan. Kita ke Jakarta nih, dari Tungkal ke Jakarta, sampai Jakarta habis sudah musafir, tapi masih boleh mengkasar sembahyang selama 4 hari 4 malam. Ada dihitung lawan datangnya dan buliknya. Ada 4 hari sempurna ada.
4 hari nang sempurna. Kenapa sampai dah ke situ? Nah, malamnya lain daripada hari masuk dan keluarnya, atau diniatkannya akan berhenti padanya. Niat bemendak di situ pang sudah berdiam, selesailah sudah musafirnya. Karena suatu hajat umpamanya, atau diniatkannya akan berhenti di tempat itu karena ada suatu hajat nang tiada diperoleh hajatnya melainkan dengan 4 hari 4 malam. Nah, jadi dia sampai ke Jakarta dan inya berkeyakinan hajatnya akan kabul, akan selesai apabila inya menginap 4 hari 4 malam. Selesai itu selesailah sudah hitungan musafirnya. Lebih lagi nya mengkasar dan menjama. Adapun jika diharapnya bahwa diperoleh hajatnya pada tiap-tiap waktu, maka harus baginya mengkasar sembahyang hingga 18 hari. Awas, hingga 18 hari lain daripada hari masuk dan keluarnya. Amun inya sampai ke Jakarta dan inya meyakini inya tahu pada diperoleh hajat tadi setiap waktu ada pada hajatnya tadi, maka boleh dia mengkasar selama 18 hari. Wah, lawas nih. Kita nih ketika berangkat haji dari sini sampai ke Jambi mengkasar, ke Batam mengkasar, sampai ke Mekah selesai sudah mengkasar kita. Kenapa? Karena kita sudah niat mukim di situ. Kita niat mukim sudah. Beda halnya walaupun kita hendak bulik kena niat hendak bulik masih ke kampung halaman darna, tapi kita sudah niat mukim melaksanakan ibadah haji tadi. Nah, maka ada lagi kita mengkasar menjamak sudah sampai di situ. Beda mau kita musafir ke Jakarta atau musafir ke Bandung atau ke Jambi. Yang sekira boleh kantor bangku sana kan itu bisa tuh mengkasar sembahyang 4 hari aja bolehnya, 4 hari 4 malam selesai betul, maka kita harus sembahyang tamam alias sempurna. Nah, bulik pang kena sama aja, Pak. Sudah bulik kena boleh mana mengkasar sampai batas kota tadi, sampai batas kota kita dihitung musafir, atau kita sampai ke ujung rumah yang ada di kampung itu. Nah, walaupun sampai ke rumah tentang lumut ini mana batas-batasnya, Lombok terentang kali itu ada batasnya. Soal apa dia syarat sembahyang yang harus dikasar dipendekkan. Jadi kada sinyal sembahyang kau dikasar. Jadi yang kau dikasar itu cuman sembahyang 4 rakaat. Nang 3 dan 2 dah kawa. Amun 2 dia hendapi berapa lagi tinggal. Habis. Amun 2 kawa aja syuting aja. Jadi witir jadinya. Nang 3 hendapi 2 sarakaat juga. Kada bisa nih mau dijamak kawa ada mau parayan leh berapa jabah gitu aja sini pasaran sembahyang subuh jabahnya 2, kita 3 rakaat nih jam besok aja kita 2 sarakaat lagi napang 3 rakaat sudah jadi sarakaat jam besok kita lagi jam buat takut pasaran ini minantu gaya alim kayaknya ada alim kalinya. Kemudian soal apa dia syarat sembahyang harus dikasar, wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Wal maqalatu tasyatu wa salasun, perkataan yang ke-39. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Nah, ahli hikmah nih hakim, makanya disebut Luqmanul Hakim, orang nang bijaksana. Mun bahasa Arabnya al-hukama ini al-tibbaul qulub, dokternya hati. Jadi pas di kitab tuh qala an ba'dil hukama al-tibbail qulub tuh bahasanya. Hukama ini orang ahli hikmah adalah orang nang pandai mengobati hati. Seperti Luqmanul Hakim. Suatu hari Luqmanul Hakim ditanya oleh orang, "Lima zanil tal hikmata?" Hai Luqmanul Hakim, dengan sebab apa engkau mendapatkan ini hikmah? Ucapannya bagus nih. Luqmanul Hakim nih baik ucapannya, punya mengandung hikmah tadi pang baik. Menginspirasi jurang ini. Tanya biasanya parol menginspirasi itu apa pas? Itu pangku leh. Cuman bahasa banjirnya ternyata mendorong leh. Pokoknya ucapannya menginspirasi kali nyambet leh. Ini orang anggota Dewan bisa nyambet kayak ini nih. Kita nih akhir nyambat menginspirasi itu pokoknya mengandung nasihat, pokoknya bagus sudah kalau dituruti itu hikmah.
jurang kayak apa sampeyan maka dapat kayak gitu hakim jasidin bisalah sia 3 perkara sih maka dapat hikmah nih. Yang pertama bisi dekil hadis, aku membesurah nih bujur lebih dusta ada nah boleh ini kan ada dusta jelok makan nggak ada dusta sehari gering nah lihat kan ini kada kau dapat hikmah kan ini Abah dustanya jangan sebaru dene. Amun mahir berdusta jangan orang lain mintu harus teinya gina. Jangan orang lain mintu harus teinya. Sah juga nih. Nah jadi mun orang pendusta ini kada kawa berhikmah nih. Bisa dikira hadis, aku sidin benar dalam berkata-kata. Mun bahasanya apa nang keluar dimuntong itulah nang diperbuat itulah bahasanya. Yang kedua apa bisa dikira hadis wa ada il amanah. Adil amanah tuh mengerjakan amanah, melaksanakan amanah. Amanah nang dititipkan ugawi jasiden, kada kusia-siakan amanah. Apalagi amanah orang leh. Bahaya leh, ngalih. Amanah ini ringan kayaknya tapi berat dibawa. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj melihat ada orang nang memikul kayu. Berat sudah kayu tuh, tambahinya lagi. Mestinya kan kayu itu depes. Tambahinya pulang makin berat deh. Kenapa tuh Nabi Jibril? Jibril itulah orang yang megang amanah, kada sanggup melaksanakan amanah, malah ditambahinya ulang. Jadi wa'adil amanah, melaksanakan amanah. Yang ketiga, watarki ma la ya'ni ini aku jeruk menghakim kada menggawi sesuatu nang kada bermanfaat. Nah, yang kada bermanfaat jangan digawi. Kita ini mesti punya target. Yang ku gawi hari ini mesti manfaat buat agamaku kah? Manfaat buat diriku kah atau manfaat buat akhiratku kah? Bila lain pada itu kan manfaat kah? Mandir di warung kopi mandir politik nih calik kada juga tim sukses kada juga mandir di warung kopi lawas mandir toh beberapa cawan sudah habis minum mbahnya berhutang di rumah kam nah jadi itu kada manfaat tuh. Jadi mandir kada manfaat, mengerjakan kada manfaat itu termasuk mengeraskan hati. Jadi hati nang karena apa lah, hati ini pengerasaan benar. Kada mau masuk nasihat bisa jadi sering mengerjakan sesuatu nang kurang bermanfaat. Nah ini jadi ama badil hukama tadi. Jasidin salasun min kanzillahi ta'ala ay mimma yudakhiruhu Allah ta'ala la yu'tihillahu illa man ahabbahu. Ada 3 perkara aja Allah ini termasuk perbendaharaan Allah Ta'ala, simpanan Allah yang tidak Allah berikan kepada orang kecuali orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi ada perbendaharaan barang yang sangat berharga milik Allah Ta'ala tidak akan Allah berikan kepada hambanya kecuali hamba tersebut memang hamba yang Allah cintai. Yang pertama al-faqru, miskin. Nah, sakit. Al-faqru. Jadi kalau kita hidup fakir berarti kita diberikan Allah sesuatu berbendaraan yang sangat mahal. Tapi takuni aja. Ada aku miskin, beda tak? Padahal al-faqru nih kefakiran termasuk salah satu perbendaraan Allah Ta'ala yang mahal. Wa huwa faqdu ma yahtaju ilaihi fakir. Makanya kan doa Nabi yang terkenal Allahumma ja'alni miskinan wasuni fi zumratil masakin. Ya Allah jadikanlah aku miskin ya Nabi dan kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Nabi miskin pilihan Nabi, kita miskin pilihan Allah Ta'ala. Nabi miskin mang pilihan Nabi, gunung bertawar jadi emas Nabi kada mau, Pak Abahu enggan Nabi kada hakon. Lah kita lambat bepan surah nek. Nanawari nek. Ada nolah nang kawan nih tim sukses Ustadz aja aku aja lagi amplop nih aja labihan aja belikan ke Jambi aja belikan ke ampunnya aja coba tentang bulu aja mau Allah aja banyak labihan nih aja ya belikan ke ampunnya pulang deh aja juga tentang bulu aja sisanya tuh mengilih nah jadi al-faqru nih jadi lebih memilih fakir itu Nabi memang permintaan Nabi namun kita kada memang kehendak mutakuni seinian kalau sendiri ada fakirnya hendak sugih beradaan padahal sugih itu ngalih di akhirat tuh kaina aja hantar biasanya di akhirat tuh kaina aja urusannya aja penting dunia dulu aja cuman yang sangat disayangkan terkadang fakir di dunia
kada diiringi lawan ilmu kepakiran dibawanya ke akhirat kena. Ini nang sakitnya. Makanya asqal asqiya manijtama'a ilaihi faqrud dunya wa adzabul akhirah. Orang nang paling celaka di dunia adalah orang nang di dunia hidupnya miskin dan fakir, di akhirat inya kena siksa Allah taala. Nah, ini ngarannya kepakiran dibawa ke akhirat. Mun sugih dunia, siksa akhirat masih mendingan, dia beli kantol. Di dunia sugihnya, di akhirat siksa masih mendingan, ada masih antulannya. Ini kada di akhirat di dunia susah, di akhirat bilang kena siksa. Kan rugi benar tuh askal asqiya tuh orang yang paling celaka tuh. Makanya kita biarlah fakir di dunia, tinggal di dunia, jangan dibawa lagi, bawa ke akhirat tuh aman aja lagi ya. Fakir di dunia, tinggal di dunia aja, di akhirat mudahan sugih itu bang lagi ya. Tapi mun sugih di dunia mudahan tabuat ke akhirat sugih dengan cara apa? Titipkan orang fakir. Jadi ulama dalam tafsir saya mengatakan li'annal fuqara, orang-orang fakir itu inya membawa bekal orang-orang sugih ilal akhirah ke negeri akhirat. Jadi untung banyak lah orang-orang fakir nih, orang sugih itu. Kenapa? Karena orang fakir membawakan hartanya ke akhirat. Nah, jadi andai kata kita ini berikhtiar sudah juga, berusaha sudah juga, berdoa sudah juga, masih kita tuh kada jadi paniwasan lagi, bekabun kayak orang, usaha kayak orang dengan cara yang halal, masih aja kayak itu kehidupan. Bisa jadi memang kita dikehendaki Allah memang kayak begitu. Sudah bisa jadi sesuatu yang kada menyenangkan zahirnya buat kita, ini jauh lebih baik bagi kita nanti. Bisa jadi yang jelas kita ambil sisi baiknya, di akhirat orang susah kada banyak hisapnya, minimal itu lah. Tancap masuk surga. 500 tahun tadi dulu nang susah tapi nang sugih. Yang susah sudah 500 tahun di surga, nang sugih maka masih dihisap oleh Allah taala. Dia nang susah lah jadian pang sugih di dunia. Imbah maka ngalih aku maka sudah. Yasbiqumul fuqara bi 50 alfa amin. 500 tahun sudah. Tapi takuni hataku nggak susah aja. Kayak dulu ya. Wal maradu gering. Nah sakit ini juga termasuk perbendaharaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa huwa yuridul badan. Jadi amun kita andai kata hidup kita nih ditimpa penyakit gering umpamanya, ya sudah, terimalah. Kita yakinkan bahwa garing yang kita terima adalah perbendaharaan yang Allah berikan lawan kita. Itu aja. Dan amun kita sabar ya pahala sabar dapat, pahala sakit juga dapat juga. Mun kita kada sabar, sakit kada hilang, pahala sabar juga melayang. Habis dede dapatnya. Sakit gigi umpamanya berjalan sipak cawan pacah, betis luka, gigi kan hampir sakit. Kan rugi takor kan. Yang ketiga wasabru sabar, wa huwa tarkus syakwa min alamil bawa li ghairillah. Sabar itu bahasa Arabnya tidak mengadu-ngadu tentang ujian Allah kepada orang lain selain kepada Allah taala. Mun mengadun Allah kada apa-apa. Warida bil qada, dan reda dengan qada. Reda inilah dalam kitab disebutkan laisa rida alla tahissa bil bala, innama rida alla ta'khudha al hukmi wal qada. Orang nang reda itu bukan orang nang kada merasa sakit terhadap ketentuan Allah. Orang nang reda di hatinya kada menentang takdir Allah. Itu nang reda. Jadi orang nang reda tetap berusahanya. Misalnya kita garing nih. Kita memandang garing Allah nang mendatangkan. Kita reda dengan perbuatan Allah Ta'ala. Kemudian kita ikhtiar itu bukan kada reda, kada. Cuman kita kada menentang hukum Allah. Kita terima hukum Allah, Allah berikan kita sakit. Tapi kita ikhtiar dan usaha, itu juga bagian daripada qada Allah Ta'ala. Mun bahasanya, ya kadang orang kepintaran surah ada. Kan garing Allah nang mentakdirakan. Malah gesakan lah gesai. Kalau sabu ubatan rasakan aja. Nah ini kada mau nih. Salah nih. Sampeyan behunda di jalan aspal. Hujan lebat. Kira-kira haruskan berhujan gak apa miluk ke rumah orang nggak benong. Nah ini aja qada takdir Allah nih hujan nih, kita terima aja sudah, simut awak basah. Lalu bagaimana? Memendak lari kan ke rumah orang benong. Berarti kada reda dengan qada Allah leh, ada reda dengan hujan yang Allah takdirkan tadi. Bukannya kada reda, hujan takdir Allah Ta'ala, benaung takdir Allah Ta'ala juga sama. Jadi dari takdir Allah, qada Allah, lari ke qada Allah Ta'ala.
sakit qada Allah Ta'ala. Berobat juga termasuk bagian daripada qada Allah Ta'ala juga. Jangan reda-reda buta, marah aja. Harus sama obatan aja. Misalkan mau wages juga. Jadi kadang mau gitu lah tuh namanya salah kaprah ngarannya. Mun kita susah, berikhtiar, berusaha, amun sudah kadada dapat lagi. Itu takdir Allah Ta'ala namanya. Makanya udah usaha dan ikhtiar. Jadi laisa ridha alla tahisa bil bala, inna ridha alla ta'tarida 'alal hukmi wal qada. Li'anna al-'abda la budda yarda bi hukmi sayyidihi. Bagi seorang hamba wajib dia ridha terhadap hukum dan keputusan tuannya. Bagi hamba nih kita wajib ridha dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Itu kalau iman tuh kayak itu Pak. Angka 6. Cuman kita ridha dengan qada Allah, kada boleh ridha dengan maksiat, kada boleh ridha dengan kezaliman. Marah aja. Nah, karena zalim kan apakah itu sudah ketentuan Allah, ridha aja kita, ada bisa kayak begitu. Kalau kita ridha terhadap kezaliman, bagian daripada kemunafikan, munafik ngarannya. Kita harus marah dengan zahir kezaliman, harus marah dengan zahir maksiat itu. Melihat orang pamannya anak buah kita main judi, marah aja, takdir Allah Ta'ala berlaku tuh ya. Bah ya sudah nih. Wajib kita marah terhadap perbuatan maksiatnya, tapi ridha dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini hendak bahas panjang lah ini. Imam Ghazali mencontohkan orang yang diisi musuh 3 orang masalah qada dan qadar ini. Insyaallah akan datang, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab.